Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita udah ulas ya perbandingan fasting yang autofaginya jatuh di siang hari dengan yang malam hari. Kalau pengen dampak autofagi maksimal saat kita extended fasting, bagusnya itu kalau ujung-ujung fastingnya dijatuhkan di saat kita tidur pulas di malam hari. Lebih baik daripada kalau di hari terang, alias ini skenario 2 kalau pakai gambar kemarin. Terbaiknya di situ. Di sisi lain, rebuilding stem cell-nya itu yang terbaik kalau terjadinya juga di saat kita tidur pulas di malam hari, pasca fastingnya. Nah, kalau mau dioptimalkan tadi yang ini, malah harusnya itu pakai skenario 1, bukan skenario 2. Kita jadi mesti milih nih, yang mau dipentingin itu autofaginya, perontokan-perontokannya, atau rebuildingnya pasca fasting yang memunculkan stem cell. Kalau dipikir-pikir bener nih orang bisa jadi bingung. Bagaimanapun itu dua-duanya penting. Autofaginya itu penting, stem cell rebuilding pasca fasting itu juga penting. Pastinya terus ada yang kepikir ya, ada nggak sih yang bisa dapetin dua-duanya? Nah, silakan aja dipikir lagi. Kalau yang saya tahu sih, dari pakar yang progresif, mestinya ini amat bisa diupayakan. Caranya gimana? Yaitu dengan mengatur fastingnya tidak sekedar extended fasting yang 20 jam lebih sedikit kayak skenario 1 atau skenario 2, tapi fastingnya itu di-set aja melewati masa 36 jam dengan setelan tertentu, sehingga kalau plus rebuildingnya terus bisa mencakup 2 kali masa tidur pulas. Catatan dulu nih ya, disclaimer, ini bukan rekomendasi atau apa, ini sekedar wacana dan reportase saja. Fasting 36 jam, itu kelasnya sudah extended fasting kelas berat. Kalau mau meraktekin ini, segala sesuatunya harus dipastikan aman terkendali dulu, dan sebaiknya konsul dulu sama coach atau guru fasting yang beneran profesional. Hmm. Tapi kalau sekedar info, mau tahu gambarannya jadi kayak apa, ini bisa aja. Jadinya mulainya dari skenario 1 tadi, tapi terus dimodifikasi. Yang skenario 1 tadi kan rebuildingnya, rebuilding pasca fasting, stem cell-nya itu udah paling jos. Tapi demi agar autofaginya juga jos marko jos, fastingnya bukan lagi sekedar 22 jam, tapi diolor titik awalnya, sehingga total 36 jam. Dimulainya kapan? Dari sarapan, misalnya jam 6 pagi, hari sebelumnya sampai maghrib jam 18 di sorenya itu. Dapatlah 12 jam. Dilanjut fasting aja terus, full 24 jam di hari kedua, dari jam 18 sampai jam 18 maghrib berikutnya, baru deh buka puasa. Buat yang muslim, supaya nggak melanggar syariah, dry fastingnya yang full itu cuma di hari kedua saja. Dari habis sahur sampai maghrib, sesisanya itu water fasting, masih boleh banyak minum. Sedangkan buat yang non-muslim dan atau yang anti sama dry fasting, sepanjang waktu itu mau water fasting aja juga bisa. Tidak sama persis tentu manfaatnya dengan dry fasting, tapi ya bisa aja lah kalau menurut sejumlah guru fasting. Autofaginya ini akan jadi optimal banget karena panjang. Dapat segitu lama, termasuk saat tidur malam juga. Terus, rebuilding stem cell-nya itu juga dapat kenceng lagi di tidur malam berikutnya selepas fastingnya selesai. Tambah pules tuh biasanya setelah fasting 36 jam. Mungkin karena ini juga guru extended fasting, prolong fasting, terus ada yang bilang bahwa yang 36 jam ini semacam sweet spot-nya gitu ya untuk extended fasting, walau alam. Terus terang ya, kalau meraktekin yang ini saya baru pernah 1 kali saja. Dan dulu udah ada videonya juga nih. Thumbnailnya yang kayak gini kira-kiranya bisa dicari lagi di daftar video kanal sini. Cuma izin sekali lagi ya, ini saya sama sekali nggak nyuruh atau merekomendasikan. Silahkan aja dipikir-pikir sendiri, dan kalau mau praktek, persiapannya mesti mateng. Kalau boleh kasih advice atau warning, ini sama sekali bukan buat newbie yang baru-baru belajar fasting, yang belum teradaptasi. Kalau dipaksain juga, ini bisa amat bahaya, resiko tanggung sendiri. Semua guru fasting mestinya setuju juga. Ini cuma layak dipraktekin sama yang udah rutin praktekin extended fasting beberapa lama dan sudah cukup teradaptasi dengan keseharian orang extended fasting. Itu pun jangan kaget kalau yang praktekin ini pertama kali, bisa ada periode-periode lemes atau pusing-pusing yang sifatnya itu lebih dalam daripada kalau extended fastingnya kelas 24 jam atau sekitar itu. Tapi kalau dibilang berat banget,
Buat yang udah adaptasi, ini enggak juga. Terus hasil realnya kayak apa, ini nggak bisa diceritain dengan kata-kata sih ya, harus ngerasain sendiri. Nah, kalau di antara penonton udah ada yang pernah praktekin seperti ini, boleh aja sharing di kolom komentar, walaupun kalau belum ngerasain sendiri, ini bakalan susah bayanginnya, tapi lumayan lah ya, kalau ada sharing beberapa cerita pengalaman pribadi, daripada kalau yang sharing cuma satu tok, saya doang. Satu lagi nih ya, kemarin ada yang nanya-nanya untuk ditunjukin data-datanya tuh, untuk apa-apa yang di-sharing di kanal kita. Sebagian besar tentu ada sih datanya. Tapi karena ini bukan kanal ilmiah kayak gitu, ini kanal kasual aja, kita memilih untuk tidak usah menampilkan data terlalu jelimet. Karena para penonton dan subscribers ini secara umum malah tidak suka kalau videonya jelimet nunjukin makalah-makalah jurnal-jurnal penelitian. Hmm, agak salah alamat sih kalau orang mau nyari data ke kanal kasual kayak kanal kita sini. Kadang rujukannya juga kita taruh di deskripsi, tapi seringnya juga enggak. Cuma kalau mau lebih serius, mau praktek-praktekin, silakan aja melengkapi dengan pengetahuan dari kanal-kanal yang lebih otoritatif, yang diasuh oleh peneliti profesional yang beneran, yang mumpuni, dan bukannya yang sekedar diasuh sama dokter praktek yang nggak pernah meneliti secara komprehensif, dan apalagi yang sekedar diasuh sama some guy from the internet kayak kanal di sini. Disclaimer-nya lagi ya, apapun yang kita sharing di kanal sini, itu sifatnya sekedar pancingan untuk diteliti lebih lanjut, sekedar reportase dari berbagai sumber, tidak ada yang sifatnya rekomendasi medis atau semacam itu, tidak ada yang sifatnya benar-benar preskriptif, tidak ada yang sifatnya otoritatif. Dunia ini luas kan ya, kalau ada yang ngerasa nggak cocok dengan kanal yang pendekatannya seperti itu, ya mohon maaf dan mohon maklum. Silahkan aja move on ke kanal lain yang lebih cocok. Udah deh, segini dulu ya untuk kali ini. Terima kasih.